Bismillah, kita akan memulai coaching kasus yang ketiga dengan saya sebagai coach dan kemudian coachingnya adalah Ibu Sri Mirnawati, pengamatnya Pak Andi Akil dan juga Pak Badrun. Kita langsung saja ya mulai. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ripah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ripah. Ya. Saya mau meminta pendapat masukan nih dari Bu Ripah sebagai teman kerja kita ya. Ya. Begini Bu Ripah, tadi saat pengawas datang mensupervisi kita, saya mendapat teguran dari kepala sekolah dan kepala sekolah tersebut menerima laporan dari pengawas. Karena pada saat saya dilakukan supervisi, saya mengajar tidak menggunakan buku paket, Bu Ripah. Ternyata pengawas merasa keberatan sama saya, Bu Ripah. Nah, ketika saya mengajar tidak menggunakan buku paket, padahal kan saya juga mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Karena menurut saya sumber bahan pelajaran itu kan tidak hanya buku paket ya Bu Ripah ya. Bisa Ya, dari betul. mana saja. Tetapi kelihatannya kepala pengawas kelihatannya sepertinya tersinggung tuh Bu Ripah sama supervisi yang dia temuin sama saya tadi Bu Ripah. Akhirnya saya dapat teguran tuh dari ibu kepala sekolah. Terus gimana ya Bu Ripah? Menurut Bu Ripah, saya nanti Bu Ripah. Iya, pantas ya akhir-akhir ini Bu Mirna sepertinya terlihat pusing dan murung. Oh, rupanya memang ada problem ya Bu Mirna. Iya. Nah, jadi kita kira ya Bu Mirna apa yang bisa saya bantu dan saya bantu untuk problem Ibu ini dan kira-kira nanti apa ya tujuan daripada kita ingin yang ingin kita capai pada obrolan kita pada hari ini. Gimana Bu? Menurut saya Bu Ripah, sebenarnya saya ingin minta pendapat sih sama Bu Ripah supaya apa yang saya lakukan tadi sebenarnya menurut saya tidak salah karena sumber belajar kan tidak hanya dari buku paket dan saya udah merasa saya sudah menjadi bagian dari guru lama gitu Bu Ripah. Jadi saya menjelaskan kepada peserta didik dengan kemampuan yang saya miliki, kemudian dengan menggunakan sumber belajar yang lain, bisa melakukan media-media dengan sumber belajar dari media-media yang ada di sekitar kita. Tapi kayaknya tuh pengawas kurang suka tuh. Bu Ripah, bagaimana ya? Oh iya ya, jadi memang kita memang hari ini ngobrol ya bukan cuma sekedar pengen ngomongin orang ya Bu, tapi memang kita ini punya tujuan tadi. Rupanya ya tadilah kita perlu nih meluruskan terkait dengan pemahaman tadi ya, pemahaman terkait dengan bahan ajar ya Bu ya, terhadap pengawas kita tadi. Karena apa yang dialami oleh Ibu Mirna itu pernah juga dialami oleh saya pribadi ketika memang beliau juga mensupervisi saya ketika di kelas. Nah, kalau dari yang tadi Ibu ceritakan, Ibu Mirna rasakan ya, Ibu Mirna rasakan dan Ibu Mirna ceritakan tadi, kira-kira hal yang paling membuat Ibu Mirna tidak nyaman itu di bagian mananya ya, Bu? Karena tadi mendapat teguran ya, Bu Ripah. Langsung dipanggil oleh ibu kepala sekolah, katanya, Bu Mirna ada yang mau dibicarakan. Tadi katanya Bu Mirna mengajar tidak menggunakan buku paket ya. Jadi saya jawab, jadi tidak enak sekali Bu Ripah. Karena seperti ditodong gitu, padahal sebenarnya kan itu tidak salah menurut saya. Saya utarakan dengan ibu kepala sekolah bahwa saya tidak menggunakan buku paket, tetapi saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku, seperti itu Bu Ripah maksudnya. Iya, bisa dipahami ya Bu. Jadi berarti di sini ada yang membuat Ibu Mirna tidak nyaman ya, tidak setuju.
Mhm. Ya, jadi bahwa memang sebenarnya tadi ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi aja ya Iya. antara apa yang tadi disampaikan oleh pengawas dengan apa yang kemudian Ibu Mirna pahami ya sebagai makna daripada bahan ajar. Nah, ketika menghadapi ketidaknyamanan tadi, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk kemudian meluruskan itu dan juga apa yang akan dilakukan kalau seandainya memang ternyata pada faktanya ini tidak lurus ya, belum ya, Mhm. terjadi kesalahpahaman. Karena kan tadi berujung kepada dilaporkan kepada ibu kepala sekolah Mhm. dan ternyata ibu kepala sekolah malah menegur kita ya, menegur Ibu Mirna. Nah, jadi apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Ibu Mirna sendiri? Kalau menurut saya sebagai guru ya, Bu Rifah, karena udah lama ya kita mengajar, udah belasan tahun. Menurut saya akan tetap, memberikan, eee, pendapat saya bahwa mengajar itu tidak perlu harus menggunakan buku paket, Bu Rifah. Kemudian, kita bisa menggunakan sumber bahan belajar materi dari mana aja, maksudnya karena sudah kebiasaan kita mengajar berulang, akhirnya kan kita menjadi ingat tuh Bu Rifah, karena udah belasan tahun kita mengajar, seperti itu menurutku Bu Rifah. Nah, itu Hmm, bagaimana iya. menurut Bu Rifah tuh? Nah, coba sekarang mungkin bisa kita poinkan dulu ya, Bu Mirna. Mmm. Jadi karena memang tadi tujuan di awal kita ingin ada solusi ya dari obrolan kita pada hari ini, Mhm. artinya memang ada pemecahan masalah, ada pelurusan pemahaman tadi dengan pengawas dan juga kepala sekolah. Berarti ini kita harus mempoinkan nih satu demi satu kita simpulkan kira-kira nanti apa yang akan kita lakukan ke depannya nih untuk kemudian meluruskan ini. Nah, kalau menurut Bu Mirna, kalau kita poinkan satu persatu apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya sih, supaya kita bisa meluruskan ya Bu Rifah ya, poin yang pertama ya udah, kita ke depannya nanti saya berarti harus ngikuti apa kata pengawas sih ya Bu Rifah, karena tadi udah yang pertama tadi kita, tidak menggunakan buku paket udah dianggap salah nih. Jadi yang pertama berarti tetap menggunakan buku paket sebagai bahan ajar sepertinya tuh. Meskipun, saya sudah mengajar beberapa puluh tahun ya Bu Rifah ya, berarti tetap kembali menggunakan buku paket. Yang kedua, eee, meskipun, kita sesuai dengan kurikulum, berarti kita juga harus bisa menyesuaikan, dengan kondisi yang ada. Contohnya, misalnya, pengawas menginginkan kita harus lengkap nih, buku paket, perangkat yang lain, berarti kita juga harus mengikuti, acuan yang diaturkan oleh pengawas ya, Bu Rifah ya. Meskipun itu merasa berat sih. Bis kalau ke sana kemari kita bawa perangkat, bawa buku paket kan sepertinya berat ya, Bu Rifah ya. Tapi, seperti itulah berarti yang harus dilakukan ya, Bu Rifah ya, menurut saya. Oh, iya iya iya. Nah, jadi sebenarnya dari Ibu Mirna sendiri sudah punya langkah ya. Nah, coba kita simpulkan dulu ya sesuai dengan tadi cerita dari Ibu Mirna tadi. Eh, Berarti sebenarnya apa yang disampaikan oleh pengawas tadi tidak 100% salah ya Bu ya kalau dari yang dipaparkan oleh Ibu Mirna. Nah, berarti kan memang kita harus ada menjembatani ya antara apa yang dipikirkan oleh pengawas tadi dengan apa yang kemudian dipikirkan oleh Ibu Mirna. Nah, tadi saya sudah melihat ya kalau sudah sebenarnya Ibu Mirna ini sudah tahu nih titik masalahnya di mana. Nah, tapi yang spesial lagi dari cerita Ibu Mirna tadi, saya sebenarnya melihat ada potensi besar nih dari Ibu Mirna. Artinya kan sebenarnya Ibu Mirna ini sudah mengolah ya, mengolah yang namanya bahan ajar itu tidak hanya berasal dari buku paket, tapi bisa berasal dari sumber yang lain. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Mirna, apakah perlu itu dijelaskan kepada pengawas terkait dengan bahwa sebenarnya yang namanya bahan ajar itu bukan cuma berasal dari buku paket, tapi juga bisa berasal dari sumber-sumber yang lain. Kalau menurut Bu Mirna bagaimana? Berarti kalau menurut saya harus dijelasin lagi nih kepada pengawas, karena kan, tidak semua pengawas tuh mengerti kita tidak menggunakan buku paket berarti kita tidak menguasai materi, seperti itu ya Bu Rifah ya. Kalau menurut saya Ya, berarti
harus memberikan penjelasan ulang, misalnya pengawas nanti bertanya lagi, kita akan menjawab bahwa sumber pembelajaran yang saya lakukan di sini tidak menggunakan buku paket, tetapi menggunakan sumber pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah kita sendiri. Contoh konkret, misalnya dengan menggunakan pasir, bisa menggunakan batu, pokoknya yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Berarti seperti itu Bu Ripka, nanti saya akan berikan pandangan pada pengawas. Iya, nah berarti di sini kita bisa menggarisbawahi ya Bu Mirna, ada prioritas utama hal yang akan kita lakukan, yaitu menjelaskan. Nah, maka menjelaskan ini kita perlu apa nih kira-kira? Apakah kita perlu duduk bersama? Apakah kita perlu mengadakan pertemuan? Kalau menurut Bu Mirna bagaimana? Nah, berarti kalau menurut saya perlu duduk bersama lagi nih sama pengawas, meskipun dalam obrolan-obrolan, misalnya nanti ada pengawas lagi, berarti kita ajak nih pengawas ngobrol mengenai sumber belajar yang bisa kita gunakan selain buku paket dan sumber belajar yang dapat kita gunakan dengan menggunakan media-media yang sangat sederhana. Makanya kita tidak perlu membawa buku paket ke sana kemari. Nah, berarti nanti seandainya ada pengawas lagi, nanti datang dengan mengadakan supervisi. Sebelumnya saya nanti menyampaikan kepada pengawas supaya pengawas juga bisa memahami apa yang dimaksud dengan keinginan kita sesuai dengan keinginan pengawas. Seperti itu ya Bu Ripah ya. Ya, nah di sini saya tertarik nih Bu Mirna dengan rencana tadi duduk bersama tadi ya. Jadi semacam menyamakan persepsi dulu ya dengan kepala sekolah, dengan pengawas ya terkait dengan apa itu bahan ajar. Nah, apakah ini pertanyaan lagi nih, apakah kemudian dengan cara ini akan selesai masalahnya kira-kira Bu Mirna dengan cara seperti yang tadi sudah kita jabarkan di awal tadi? Nanti saya akan terus melakukan pendekatan mungkin ya Bu Ripah ya sama pengawas. Rencananya di samping pengawas saya juga melakukan pendekatan dengan kepala sekolah karena dengan kepala sekolah mungkin pengawas lebih percaya ya Bu Ripah ya sama kepala sekolah bahwa dengan menggunakan sumber belajar dari manapun juga kita bisa mengajarkan peserta didik sesuai dengan acuan kurikulum yang ada. Berarti saya juga nanti duduk beserta ibu kepala sekolah untuk mendampingi saya melakukan bincang-bincang dengan kepala sekolah tersebut, Bu Ripah. Seperti itu ya? Iya. Nah, jadi apa? Jadi Ibu Mirna menganggap ya bahwa dengan cara seperti tadi itu akan menyelesaikan masalah. Kan di sini tadi Ibu Mirna bilang agak pusing ya kan, agak galau lah istilahnya kan dengan problem yang tadi dihadapi. Nah, jadi kalau berdasarkan tadi kita ngobrol-ngobrol tadi Bu Mirna, kita akan coba berarti runut nih dari awal kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Berarti yang pertama kita harus menetapkan jadwal dulu ya Bu Mirna, jadwal kira-kira nanti bersama dengan pengawas dan juga kepala sekolah kapan kita bisa duduk bersama. Karena bisa jadi benar seperti yang tadi Bu Mirna sampaikan, apa yang dialami oleh Bu Mirna akan nanti dialami juga oleh mungkin guru-guru yang lain di sekolah yang lain atau di sekolah yang sama. Nah, supaya tidak terjadi problem yang berulang, perlu sekali nih kita tentukan jadwal kapan kita bisa duduk bersama menyamakan persepsi dengan tadi pengawas dan juga kepala sekolah. Itu ya Bu Mirna. Iya. Nah, kemudian yang kedua baru menjelaskan ya tentang kemudian konsep bahan ajar. Nah, terkait dengan menjelaskan ini Bu Mirna, kira-kira apa saja yang harus disiapkan oleh Bu Mirna agar kemudian pengawas dan kepala sekolah tadi yakin oh memang benar lah yang namanya bahan ajar ini tidak bergantung kepada buku cetak saja. Nah, agar pengawas nantinya bisa memahami apa yang kita maksud ya Bu Ripah ya. Mungkin nanti saya akan menunjukkan foto-foto kegiatan kita, foto-foto kegiatan saya pada saat mengajar dengan menggunakan bahan ajar dengan menggunakan materi tersebut tidak hanya dalam buku paket, tetapi saya sudah melaksanakan sebenarnya sebelum pengawas datang, saya sudah melaksanakan media atau materi dari sumber manapun juga, contohnya tadi dari lingkungan yang ada di sekitar kita, nanti akan saya lihatkan karena saya ada dokumen Bu Ripah. Jadi Oh supaya ya. supaya pengawas tadi, kalau kepala sekolah sebenarnya udah melihat sih, cuman mungkin
eee, kalau tidak dilihatkan bukti dokumen-dokumen kita mungkin sepertinya kurang yakin ya Bu Rifah. Jadi dengan menunjukkan dokumen-dokumen kita yang telah kita laksanakan dalam pembelajaran, dengan menggunakan materi dari berbagai sumber. Maksudnya dari sumber, yang ada di sekitar kita, seperti itu Bu Iya, Rifah. iya. Berarti nanti setelah, ketemu waktunya kita tentukan Iya, kapan kita menyamakan persepsi, yang kedua adalah menyiapkan berarti ya, Bu, ya, iya, menyiapkan bahan, mhm, istilahnya itu dokumentasi ya, barang iya, bukti bahwa memang mhm, sebenarnya mengajar tanpa buku cetak pun bisa tetap sesuai dengan kurikulum dan iya, juga bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, mhm, saya nih suka nih dengan, tadi ya, dengan komitmen ini. Nah, jadi kira-kira komitmen seperti apa yang nanti akan dijalankan oleh Bu Mirna untuk keterlaksanaan daripada rencana kita tadi yang dari awal tadi sampai akhir tadi? menurut saya Bu Rifah, komitmen yang akan saya laksanakan nanti, tetap dengan menggunakan, materi yang sesuai dengan keinginan kita. Artinya merdeka belajar itu tidak hanya merdeka belajar bagi peserta didik, tapi merdeka belajar bagi gurunya yang mengajar. Sehingga tidak merasa, terbebani, tetapi membuat kita sebagai pengajar menjadi senang tuh menyampaikan materi kepada peserta didik. Seperti itu menurut saya berita komitmen saya. Iya, nah betul banget. Nah, itu saya setuju sekali ya. Nah, ditambah tadi sudah ada niat baik, kemudian sudah ada rencana dan juga penjabarannya, Bu Mirna. Nah, ini pertanyaan yang paling penting juga nih. Kira-kira nanti siapa yang akan membantu? Yang akan membantu Ibu Mirna untuk menjalankan komitmen tadi. Karena pastinya kan nggak mungkin ya Bu Iya, Mirna sendirian untuk iya. menjalankan rencana yang luar biasa ini. Nah, jadi kira-kira siapa yang akan membantu? Menurut saya Bu Rifah, nanti saya akan minta bantuan kepada teman-teman guru yang satu persepsi, artinya satu pandangan dengan saya, yang bisa diajak berkolaborasi meskipun bukan dari mapel yang sama. Kemudian selain guru yang sama satu persepsi, tadi kepala sekolah juga tadi Bu Rifah. Karena dengan dukungan teman-teman guru yang dapat berkolaborasi dengan komitmen kita yang sama, dengan kepala sekolah, insya Allah mungkin kepala sekolah akhirnya nanti dapat menyampaikan bukti nyata kita sebenarnya materi ajar yang kita ajarkan itu sebenarnya tidak hanya dari buku paket. Nah, mungkin dapat meyakinkan kepada pengawas ya Bu Rifah ya, supaya pengawas akhirnya dapat menerima pendapat kita tadi ya Bu Rifah. Iya. Nah, berarti di sini lagi ya garis bawahnya lagi adalah yang akan membantu Bu Mirna untuk menjalankan komitmen dan rencana ini adalah yang pertama teman sejawat ya Bu Mirna, Iya, teman sejawat yang memiliki pemahaman yang sama, persepsi yang sama terkait dengan apa yang menjadi ide dan juga konsep dari Ibu Mirna tadi ditambah dengan kepala sekolah. Nah, berarti teman sejawat tadi ya nanti akan mengingatkan dan juga iya, akan membantu Ibu ya iya. dalam menjalankan komitmen tadi. Nah, itu adalah ide yang baik sekali ya. Jadi kalau sudah dibantu teman tadi, saya yakin Ibu Mirna pasti pasti bisa. Dan saya pun juga siap membantu Bu Mirna, Iya, siap membantu karena kebetulan Bu Mirna kita ngobrol sama ya, sama, kita ngobrol iya, sama-sama, maka saya juga siap membantu untuk menyelesaikan problem ini karena pada dasarnya apa yang menjadi problem daripada Bu Mirna itu juga menjadi problem saya sebagai seorang teman ya, sebagai seorang guru. iya, Nah, berarti kita bisa menyimpulkan ya, Bu Mirna, kita iya bisa berupa. simpulkan bahwa nanti untuk menyelesaikan problem miskomunikasi atau Hmm, diskomunikasi terkait iya, dengan bahan ajar atau buku cetak ini, kita iya, nanti akan membuat pertemuan ya, iya, pertemuan dengan kepala sekolah sebagai penengahnya, kemudian dengan pengawas yang bersangkutan dan juga iya, guru-guru yang siap membantu tadi ya, membantu untuk meluruskan pemahaman ini. Kita tetapkan waktunya, tempatnya, hmm, kemudian kita siapkan bahannya ya Bu Mirna iya, untuk meyakinkan iya, meyakinkan pengawas tadi terkait dengan miskomunikasi yang sudah terjadi tadi dan iya, nanti harapannya tidak ada lagi tadi ya apa namanya kesalahpahaman bahwa ternyata guru yang tidak membawa buku cetak tuh nggak ngajar iya atau guru benar. yang tidak membawa buku cetak itu tidak bisa Tahu, mencapai yang iya, namanya kurikulum ya Bu ya. iya, Nah itu, jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa selesai
problemnya Bu Mirna. Yuk kita Ya, sama-sama ya sambil juga kita saling mengingatkan ya berdua. ya, Ditambah lagi nanti dengan teman kita untuk menjalankan komitmen ini sama-sama. ya. Jadi Terima kasih dulu Bu Ripah atas iya, bantuannya mau sebagai rekan kerja kita kolaborasi ya. iya betul. Ya, terima kasih. Nih mau kemana lagi nih Bu Mirna? Mau ngajar? Ya mau ngajar nih habis ini kan menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya maksudnya biar ada kelegaan gitu Bu Ripah dalam hati. Iya, supaya nggak pusing lagi ya. Jadi Iya, dibagi, betul. saling berbagi gitu. Saling berbagi yang Oke. satu konsepsi gitu sama Iya. persepsinya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Ya, Bu Mirna. ya. Terima kasih Bu Ripah ya. Ya, nggih. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak-bapak pengamat untuk memberikan masukan dan juga pengamatannya terkait dengan coaching yang tadi kami lakukan. Silakan. Pak Andi, gimana? Pak Andi apa kita nih duluan? Ya, guru-guru. Oke. Dari kasus 3 ini memang penjabarannya, identifikasinya yang kita lihat itu miskomunikasi antara sumber belajar yang dipercaya pengawas dengan sumber belajar yang dipercaya guru. Itu misalnya di sana dulu. Kalau kita telah adanya permasalahan, lalu sikap tidak mau menerima pengawas ini yang seharusnya ditampilkan tadi, memang penggambaran sikap pengawas yang tidak mau menerima hal baru, sebenarnya menerima hal baru dari seorang pendidik, baik itu sumber belajar atau media belajar. Tapi karena di kasus ini sumber belajar, jadi akhirnya terpantau bahwa pengawas monoton atau masih konvensional dengan sumber belajarnya yaitu buku teks. Kan di situ. Itu kunci permasalahan. Nah, langkah Tirta sebenarnya masuk. Cuma ada poin tertentu yang mungkin perlu kita perbaiki. Pertama, dari sisi tujuan, apakah tadi terlewat atau tidak, saya cuma tidak sampai dapat apa ini ngobrol nih untuk apa, tiba-tiba datang-datang halo assalamualaikum Bu, nah kan kayak gitu kan. Tapi tujuan pertamanya ngobrol tadi ketika sudah salam dan sebagainya, mungkin ngapain sih ngobrol kan kayak gitu, untuk apa kita ngobrol, untuk apa ini tadi. Rupanya entah saya terlewat, tapi miss tadi di situnya missnya ada. Nah, yang kedua, kalau dari sisi identifikasi memang oke, dan ada solusi, ada hambatan, sudah terangkum di sana, rencana aksinya sudah lumayan, sudah membentuk rencana aksi dan siapa. Cuma waktunya, kan sebenarnya di rencana aksi itu ada waktu, jangka waktu yang ditentukan. Berapa lama sih rencana aksi ini mau dilaksanakan? Nah, itu yang tadi mungkin kada dapatnya di sana ada tadi. Tapi kalau komitmen sama siapa sih orang pembantu kita nih yang bisa menjaga komitmen kita, itu ada, tapi apa ketinggalan ya orangnya. Tapi rasanya siapa sih orangnya itu nggak ada disebut, si Bambang kayak Pak Andi kayak siapa kan nggak ada tadi. Kita mau cari kan, kalau di coach itu kan ada orang ketiga sebenarnya, yang ketiga yang menjaga komitmen kita. Itu aja sih. Cuma kalau untuk tindak lanjut berikutnya memang karena sambil ngobrol ya tindak lanjut ngobrol lagi. Cuma tujuan utamanya mungkin secara umumnya yang belum dapat akhirnya, tapi ke ujungnya malahan dapat. Nah itu bingung kita akhirnya, umum kada dapat tapi ujung dapat.
Jadi memang perlu jadi kita memang di Tirta yang namanya belajar ya sedikit banyaknya perlu pembenahan. Tapi oke aja, bagus malah positif. Lanjut. Ya, sip. Rasanya itu pas saja sudah yang disampaikan Guru Arun tadi itu sudah sudah terangkum semuanya lah. Lalu itu Memang ada sedikit aja sih beberapa yang tertinggal, tapi itu hal wajar karena membuat komunikasi dengan pihak lain itu memang bukan hal mudah ya. Menjalin komunikasi, apa yang mau kita sampaikan, arahnya kemana, langkah-langkahnya bagaimana, itu pasti ada yang tertinggal itu. Tapi itu suatu yang biasa lah ya. Dan kalau kita melihat dari strukturnya tadi, pendekatan tirtanya tadi itu sebenarnya sudah semua langkahnya itu sudah dilaksanakan ya, dan sudah tergambar. Walaupun memang tadi ada beberapa yang mungkin penekanannya kurang ya, arahnya tuh mau kemana ya. Jadi pada saat tujuan itu kemana, pada saat identifikasi kemana. Tapi pada dasarnya sebenarnya langkah-langkahnya itu sudah merangkum semua dan kita awal sampai akhir itu kelihatan awalnya apa, akhirnya apa. Jadi memang produknya itu jelas ya, hasil kegiatannya itu jelas ya, walaupun memang langkah-langkahnya ya wajar lah kalau ada yang satu ke kiri, satu ke kanan itu ya sesuatu yang lumrah lah. Tapi pada intinya kalau saya melihat ya sudah memang mantap lah ya, mantap coaching yang dilakukan oleh Ibu Ripa dan Ibu Sri tadi ya. Dan bisa jadi pembelajaran untuk kita ke depannya untuk lebih melengkapi lagi dan lebih melakukan perbaikan lagi supaya hasil coaching itu memang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan ya. Tapi yang namanya belajar ya pasti perlu proses, tidak segampang yang kita bayangkan ya. Mungkin itu Bu Ripa, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak Badrun dan juga Pak Andi dan juga Ibu Mirna atas tadi Bu Mirna sebagai coaches dan kemudian Pak Andi dan juga Pak Badrun sudah memberikan masukan. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ya dari sayanya khususnya sebagai coach untuk kedepannya masukan-masukan dari Pak Andi dan Pak Badrun tadi. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.